Prakarya untuk SMP atau MTS kelas 7. Bab 1. Kerajinan dari bahan serat alam. Tujuan pembelajaran menyatakan pendapat tentang keragaman bahan serat alam yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari serat alam sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan, memahami pengemasan produk kerajinan dari serat alam agar tetap awet dan lebih bernilai ekonomis, serta mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari serat alam di wilayah setempat. A. Jenis bahan kerajinan dari serat. Sapu lidi, tas anyaman, dan atap jerami merupakan produk kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan dan teknik pembuatan. Jenis bahan kerajinan dari serat alam adalah sebagai berikut: A. Eceng gondok, B. Kulit jagung, C. Pelepah pisang, D. Daun pandan, E. Sabut kelapa, F. Tali angel. A. Eceng gondok. Tanaman eceng gondok bisa dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Agar mudah dibentuk, eceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan eceng gondok merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan eceng gondok yang sudah tua. Selanjutnya penjemuran dilakukan selama kurang lebih minimal 7 hari dengan cara ditempatkan di permukaan tanah sehingga dihasilkan eceng gondok yang bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk. B. Kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun, ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi. Kerajinan kulit jagung dapat dibuat menjadi aksesori, pajangan, atau barang bermanfaat lainnya. C. Pelepah pisang. Sebagian besar orang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Di tangan orang kreatif, pelepah pisang dapat diubah menjadi sebuah tas, sandal, bingkai lampu, serta produk kerajinan lainnya. Proses pemanfaatan pelepah pisang untuk produk kerajinan. Batang pohon pisang yang masih utuh dalam keadaan segar, pelepah pisang yang sudah dikelupas dan telah dijemur siap digunakan sebagai bahan kerajinan. Hasil produk kerajinan berbahan pelepah pisang berupa sandal. D. Daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun, pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam sehingga dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Saat ini beberapa pengrajin juga memanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam yang bermanfaat bagi manusia. E. Sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah, hingga batang. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. F. Tali agel. Tali agel biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk membuat kerajinan tangan. Tali agel adalah lilitan yang terbuat dari daun agel. Daun agel berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Tali agel dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan dan tersedia dengan berbagai ukuran.
Pembuatan tali agel menjadi produk kerajinan berupa tas. B. Kemasan produk kerajinan dari serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Tujuan pengemasan tersebut adalah menjaga barang-barang kerajinan agar tetap baik dan utuh saat didistribusikan. Hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan dari serat alam. 1. Fungsi dan tujuan kemasan. 2. Cara pengemasan. 1. Fungsi dan tujuan kemasan. Fungsi kemasan sebagai wadah untuk sebuah produk, memberikan perlindungan pada barang yang dikemasnya, memberikan kemudahan dalam pengangkutan, memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dikemasnya. Tujuan kemasan memberikan pelayanan kepada konsumen, memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakannya dengan produk lain, memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. 2. Cara pengemasan. Cara pengemasan secara tradisional. Cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah. Contohnya, daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, sekam, atau potongan kertas. Secara modern, biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan. Contohnya, plastik, mika, fiber, karton, bambu, atau busa. Serpihan kayu dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar tahan guncangan dan tidak cepat rusak. Kemasan berupa wadah pelindung produk bisa terbuat dari bahan alami ataupun sintetis.